Bagaimana jika kita membuat sebuah inovasi baru yang lebih berkualitas, seperti membuat satu kaos dengan dua warna berbeda, sehingga kita bisa mengubah warna tanpa harus membeli kaos baru? Itu ide bagus. Bagaimana kalau kita tambahkan sablon berkualitas tinggi dengan ciri khas perusahaan kita supaya lebih menarik lagi dan memperkuat brand? Itu menurutku juga bagus. Bukankah itu akan sangat sulit pengaplikasiannya? Dan pasti itu akan sangat membuang-buang waktu produksi dan butuh modal yang besar. Itu tidak akan membuang-buang waktu dan modal. Ini adalah konsep yang akan kita kembangkan dan bahkan tidak akan mengganggu produksi kaos yang telah berjalan. Biarkan produksi kaos tetap berjalan dengan konsep lama. Di samping itu kita mempersiapkan konsep baru kita. Itu menurutku langkah yang tepat. Jika kita hanya berfokus dengan konsep lama dan tidak membuat inovasi baru, kita akan sangat sulit merajai pasar. Baiklah, aku akan tetap mengerjakan konsep yang lama yang sudah benar-benar pasti menghasilkan penghasilan nyata. Kalian urus saja konsep itu, aku akan urus semua produksi kaos custom yang sudah terbentuk. Baiklah, aku dan Putri akan membuat perusahaan baru untuk konsep ini biar nanti kami mulai dari awal lagi. Bukankah kita terlalu nekat melakukan hal ini? Memang ini terlalu nekat, tapi kita harus membuktikan bahwa ide ini adalah ide brilian. Lalu kita harus memulainya dari mana? Mungkin kita membuat template desain kaos dulu. Bagaimana cara membuat warna kaos menjadi dua warna? Bukankah itu sangat sulit? Aku juga masih belum tahu caranya. Menuangkan ide itu sangat mudah, tetapi untuk pengaplikasiannya itu akan sangat sulit. Aku tahu itu, tapi kita tidak boleh menyerah. Aku nggak mau kalau ide ini jadi gagasan konyol. Baiklah. Kita coba gunakan warna merah di depan, lalu warna yang bagian dalam diwarnai dengan warna kuning, supaya nanti yang depan berwarna orange, lalu yang dalam berwarna kuning. Bagaimana? Apakah sesuai ekspektasimu? Sama sekali tidak. Apakah kita kembali saja ke perusahaan lama, lalu gunakan konsep lama? Coba kasih aku waktu selama setahun. Jika itu tidak menghasilkan apapun, aku akan menyatakan kekalahanku. Dan kita balik ke konsep yang lama. Baiklah, coba kita lakukan sekali lagi. Apakah kamu ada ide? Bagaimana jika kita buat 2 layer kaos, lalu dari masing-masing kaos kita gunakan warna yang berbeda, lalu kita satukan? Itu ide brilian, tapi bukankah akan sedikit tebal? Pasti, tapi tidak ada cara lain. Coba kita buat. Wah, ini sangat inovatif. Tapi kita masih harus menjadikannya lebih sempurna lagi. Coba cari kain yang tipis lagi, supaya tidak panas saat dipakai nanti. Lalu cara jahitnya juga diperbaiki supaya tidak terlihat terbalik. Iya, nanti kita cari bahan kaos yang paling tipis, supaya nanti ketika digabungkan 2 lapis, tidak terlalu tebal. Dan coba nanti diperbaiki cara penjahitannya. Lalu bagaimana dengan ciri khasnya? Apakah sudah kamu siapin? Sudah. Mana? Aku telah menganalisa target marketing. 90% target penjualan itu adalah pemuda berumur 15 tahun ke atas, yang biasanya dia membeli kaos untuk hadiah ulang tahun pacarnya, kado anniversary, dan lain-lain.
Dan saat ini yang sedang trending adalah seseorang yang sedang jatuh cinta tapi tidak tahu cara menyatakan cintanya. Nah, di sini aku ambil peluang untuk membantu mereka. Caranya? Dengan kaos ini, yaitu dengan membuat sebuah teka-teki huruf besar di dalam quotes kaos tentang isi hati seseorang. Mana coba? Wah, puitis banget. Tapi kamu serius bikin kalimat kayak gini? Emang apa istimewanya? Coba baca huruf besarnya aja. Aku cinta mati. Wow, ini keren banget. Pasti banyak anak muda yang suka konsep ini. Aku jadi lebih bersemangat lagi. Putri, kalau bukan karena kamu, ini semua pasti tidak akan terjadi. Aku tidak melakukan apapun, itu hanyalah ide yang berasal dari hatiku yang terdalam. Itu semua terinspirasi dari perasaanmu ya. Tapi kenapa ide sebrilian itu kamu berikan kepadaku, yang bahkan bukan siapa-siapa kamu, aku hanyalah staf kantor. Itu hanyalah kegelisahan perasaanku yang terdalam, yang bahkan tidak bisa aku utarakan kepada seseorang yang benar-benar aku cintai dengan sepenuh hatiku. Jadi tidak usah berterima kasih lagi kepadaku. Siapa sih orang yang nggak tahu diri itu, padahal sudah dicintai sama orang yang benar-benar tulus kayak kamu, tapi malah nggak dibalas. Kalau aku ketemu dia, pasti aku tampol dah. Kenapa kamu tiba-tiba nampol aku? Udahlah, aku mau pulang, bye. Kok bisa ya Putri mendapat ide seperti itu? Aku cinta mati. Terinspirasi dari perasaannya, lalu aku ditampol. Tunggu. Berarti ini ada kaitannya dengan perasaan Putri dong. Tapi untuk siapa? Aku ingin bernyanyi untuk seseorang yang teristimewa. Aku ingin bernyanyi untuk seseorang yang tidak pernah berhenti berjuang, dan bahkan hingga detik ini masih memandangiku dari kejauhan. Dan bahkan dia didukung 100.000 manusia, supaya aku tahu bahwa dia mencintaiku dengan tulus. Maka dengan lagu ini, aku berharap dia mendengar bahwa aku juga mencintainya. Kulihat matamu, dunia pun berhenti sejenak. Hatiku berbisik, aku jatuh padamu tanpa ragu.
Setiap detik bersamamu, ku ingin kau tahu, cintaku ini tulus takkan pernah pudar, selalu untukmu.